Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharibah Yulianti. Di video kali ini saya akan membahas tentang Seato. Nah, di video ini saya nggak cuma sendirian, saya bersama partner saya yang bernama Anissa Desi Syafitri. Langsung aja ya dilihat videonya. Jadi, 12 tahun sebelum terbentuknya ASEAN, ada sebuah organisasi regional di Asia Tenggara yang lebih dahulu berdiri dan eksis selama 22 tahun. Nah, organisasi ini bernama Southeast Asia Treaty Organization yang disingkat sebagai SEATO atau bahasa Indonesianya adalah Pakta Pertahanan Asia Tenggara. Nah, SEATO ini adalah pakta militer yang ditujukan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai cabang dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, di mana kekuatan militer masing-masing anggota akan dikoordinasikan untuk menyediakan pertahanan kolektif dari dan perisai anti komunis Asia Tenggara. SEATO resmi berdiri pada 19 Februari 1955 di Bangkok, Thailand. Nah, hal ini tuh sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Fakta Manila pada September 1954. Anggota dari SEATO itu terdiri atas Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Latar belakang dari didirikannya SEATO oleh Amerika Serikat tidak lain adalah satu, adanya persaingan dalam perebutan pengaruh antara AS dengan Uni Soviet dalam bidang militer di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, adanya opini atau isu sejak Perang Dunia Kedua yang menyebutkan bahwasannya pasukan Uni Soviet lebih unggul daripada Amerika di bidang militer dan persenjataan. Kemudian yang ketiga, Amerika Serikat ingin membendung Asia Tenggara dari paham komunis yang disebarkan oleh Uni Soviet. Oke, jadi saya akan menjelaskan dua poin besar, yaitu tentang peran SEATO dan juga bagaimana SEATO itu mengalami kegagalan hingga akhirnya dia bubar. Oke, selanjutnya itu ada peran SEATO. Nah, jadi SEATO itu dibentuk untuk mencegah masuknya paham komunisme, terutama dari agresi militer yang pernah terjadi di Korea dan juga di Tionghoa. Jadi Korea sama Tionghoa itu waktu itu udah kena pengaruh komunisme gitu. Nah, SEATO ini pengen negara-negara di Asia Tenggara itu nggak terpengaruh sama paham komunisme tadi. Oke, kita masuk ke kegagalan SEATO atau proses bubarnya SEATO. Nah, sebenarnya walaupun SEATO ini itu bertujuan untuk negara-negara Asia Tenggara, tapi negara Asia Tenggara yang tergabung di SEATO itu cuma dua, yaitu cuma Thailand dan Filipina. Itu karena dua negara tadi itu punya hubungan dekat dengan Amerika Serikat yang merupakan anggota dari SEATO. Lalu bagaimana dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Kok nggak masuk? Oke, jadi kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada kawasan Indochina yang terdiri dari Vietnam, Kamboja, dan juga Laos. Kenapa mereka nggak tergabung di SEATO? Karena mereka itu terikat oleh perjanjian Jenewa yang menyebabkan mereka dilarang untuk gabung ke SEATO. Singkat penjelasan tentang perjanjian Jenewa. Jadi, perjanjian Jenewa atau konferensi Jenewa adalah sebuah konferensi yang berlangsung di Jenewa, Swiss, yang tujuannya itu untuk mencoba untuk menyatukan kembali Vietnam dan juga menentukan kembali perdamaian yang terjadi di Indochina. Jadi waktu itu kawasan Indochina itu lagi ada masalah gitu yang menyebabkan konferensi Jenewa itu terjadi. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Nah, jadi Malaysia pada saat itu masih terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Borneo Utara dan juga Sarawak, yang saat itu masih di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Jadi waktu itu Malaysia itu belum berdiri sendiri. Nah, Singapura gimana? Singapura saat itu masih menjadi satu wilayah dengan Malaysia. Jadi Singapura sama Malaysia itu sama-sama masih di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Lalu Indonesia sendiri gimana? Indonesia kan juga Asia Tenggara. Nah, kenapa Indonesia nggak bergabung di SEATO waktu itu? Karena Indonesia itu menganut sistem politik luar negeri bebas aktif, yang artinya Indonesia itu tidak memihak pada blok manapun dan juga pada kebijakan manapun. Lagi pula, pada waktu itu, komunisme itu tidak dianggap sebagai aktivitas yang menyimpang. Jadi Indonesia itu menganggap komunisme itu hal yang biasa. Bahkan pada saat itu terlihat PKI sedang berjaya. PKI itu kan Partai Komunis Indonesia, jadi udah kelihatan banget kalau Indonesia itu sama sekali nggak mempermasalahkan komunisme. Justru mereka malah kayak membiarkan komunisme itu ada. Yang menjadi kekhawatiran bagi bangsa Indonesia pada saat itu malah pengaruh dari Barat dan juga kolonialisme.
Oke, kita masuk bagian akhir dari Seato. Jadi kenapa Seato ini bisa bubar? Nah, walaupun Seato ini berkontribusi untuk membantu negara-negara seperti membantu membiayai penelitian dan juga membiayai pembangunan sekolah, tapi Seato juga bubar. Jadi pada tahun 1964, tepat pada dekade kedua, Seato ini mulai kurang kerjasamanya. Jadi mereka itu udah mulai perang sendiri, udah mulai berdiri masing-masing negaranya, dan juga udah mulai nggak bayar iuran ke Seattle. Jadi Seattle tuh udah kekurangan pemasukan dana. Jadi anggota-anggota dari negara-negara Seattle ini udah nggak tertarik lagi sama Seattle. Nah, Pakistan pada tahun 1968 itu memutuskan untuk mundur dari Seattle. Kemudian pada tahun 1975, Prancis itu juga yang merupakan anggota Seattle itu memutuskan untuk menyetop penyumbangan dana ke Seattle. Hingga akhirnya pada tanggal 30 Juni 1977, Seattle secara resmi dibubarkan. Oke, tadi itu ada beberapa penjelasan singkat tentang Seattle dari saya dan juga teman saya. Semoga kalian suka videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.